Pada tahun 2017, seorang wanita berusia 26 tahun asal Fujian, Tiongkok, akhirnya berhasil meraih posisi yang telah lama ia perjuangkan, status sebagai guru tetap. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, ia memutuskan untuk memberi hadiah kepada dirinya sendiri berupa perjalanan solo ke Jepang. Pilihan jatuh pada Hokkaido, sebuah wilayah yang selama ini hanya ia kenal melalui buku dan karya sastra yang ia sukai. Namun perjalanan yang seharusnya menjadi awal baru dalam hidupnya justru berubah menjadi misteri. Ia menghilang tanpa jejak. Minggu demi minggu pun berlalu tanpa ada kabar mengenai keberadaannya. Hingga sekitar 1 bulan kemudian jasadnya ditemukan mengapung di laut, sekitar 200 km dari lokasi terakhir yang diketahui. Akan tetapi penemuan itu justru memunculkan lebih banyak tanda tanya. Hingga hari ini masih banyak pihak yang mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi selama perjalanan tersebut. Yang membuat kasus ini semakin membingungkan adalah aktivitas media sosial korban sebelum menghilang. Melalui berbagai unggahan yang ia bagikan selama perjalanan, ia tampak menikmati liburan dengan santai, tidak ada hal yang mengarah pada tanda ketakutan, tekanan, atau masalah yang mencurigakan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Hai semua, selamat datang di Zigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Korban dalam kisah ini bernama Wei Jujie. Wei Jujie berasal dari Provinsi Fujian. Setelah lulus dari Universitas Sichuan dengan jurusan Bahasa Inggris, ia sempat bekerja selama 2 tahun di sebuah perusahaan di Xiamen. Setelah mengumpulkan pengalaman di dunia kerja, ia kembali ke kampung halamannya dan bekerja sebagai guru pengganti sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian guru tetap. Menurut kesan yang ditinggalkannya pada orang-orang di sekitarnya, Wei Jujie dikenal sebagai pribadi yang tenang. Ia menghabiskan banyak waktu luangnya dengan membaca buku, menonton film, serta mendengarkan musik. Ketertarikannya terhadap sastra Jepang juga sangat besar. Karya-karya penulis seperti Haruki Murakami dan Watanabe Junichi hampir seluruhnya pernah ia baca. Melalui akun media sosialnya, Wei Jujie kerap membagikan beberapa cerita sederhana tentang kehidupannya. Isi tulisan yang ia bagikan mencerminkan sosok yang optimistis dan mampu menikmati setiap momen dalam hidupnya. Di balik kesehariannya yang tampak sederhana, ia juga terus berusaha mewujudkan cita-citanya sebagai guru tetap. Setelah melalui berbagai persiapan dan penantian, usahanya membuahkan hasil pada Januari tahun 2017 ketika ia dinyatakan lulus ujian guru tetap. Dengan dimulainya tahun ajaran baru pada bulan September, ia pun bersiap memulai karir barunya sebagai guru bahasa Mandarin. Momen tersebut menjadi awal dari babak baru dalam kehidupannya. Karena itulah ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa sebelum memulai pekerjaan tersebut, ia memilih pergi ke Jepang seorang diri. Ini merupakan perjalanan luar negeri pertamanya. Tujuannya adalah Hokkaido, wilayah yang selama bertahun-tahun hanya ia kenal melalui buku-buku yang dibacanya. Lewat karya-karya sastra Jepang yang ia gemari, Hokkaido sering digambarkan sebagai tempat yang indah dan romantis. Ketika musim dingin tiba, wilayah ini diselimuti hamparan salju yang luas, sementara pada musim panas ladang bunganya membentang sejauh mata memandang. Dalam persiapan menjelang perjalanannya, Wei Jujie menyusun rencana perjalanan dengan sangat detail, termasuk tempat yang akan dikunjungi, makanan yang ingin dicoba, hingga rute perjalanan semuanya telah dipersiapkan dengan cermat. Ia bahkan menggambar petanya sendiri dan mengganti nama akun media sosialnya menjadi Life New Life, seolah ingin menandai dimulainya fase baru dalam hidupnya. Beberapa hari sebelum keberangkatan, serial televisi favoritnya merilis episode terbaru. Ia pun mengunduh seluruh episodenya untuk ditonton selama perjalanan. Selain itu, Wei Jujie juga membawa sebuah buku esai perjalanan karya Haruki Murakami, salah satu penulis favoritnya. Buku itu berisi catatan perjalanan dan pengamatan sang penulis selama berkeliling berbagai tempat. Pilihan itu terasa sesuai dengan perjalanan yang akan dijalaninya, seolah buku tersebut menjadi teman yang sempurna dalam petualangan pertamanya ke luar negeri. Pada hari Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2017, sekitar pukul 10 pagi, Wei Jujie berangkat dari Bandara Internasional Binhai di Tianjin. Setelah menempuh penerbangan dengan 1 kali transit, ia tiba di Hokkaido pada hari yang sama dan memulai perjalanan mandiri selama 8 hari 7 malam yang telah lama direncanakannya. Pada beberapa hari pertama, semuanya berjalan sesuai rencana. Ia mengikuti itinerari yang telah disusunnya dengan cermat dan mengunjungi berbagai tempat yang sudah lama ingin didatanginya. Pada hari ketiga perjalanan, Wei Jujie tiba di sebuah kota tujuan berikutnya dan check-in di sebuah penginapan. Ia langsung membayar biaya menginap untuk beberapa malam sekaligus hingga hari terakhir perjalanannya. Secara logis, ia seharusnya tetap tinggal di sana sampai liburannya berakhir.
Selama beberapa hari berikutnya, Wei Jujie selalu keluar pada pagi hari dan kembali ke penginapan pada malam hari. Ia juga rutin menghubungi keluarganya untuk memberi kabar bahwa dirinya baik-baik saja. Kepribadiannya yang ramah membuat pemilik penginapan memiliki kesan yang cukup mendalam terhadapnya. Namun pada tanggal 22 Juli, semuanya berubah. Pada pagi hari itu Wei Jujie hanya membawa sebuah tas kecil saat meninggalkan penginapan. Tidak ada yang menyangka bahwa itulah terakhir kalinya ia terlihat di tempat tersebut. Hari demi hari berlalu, tetapi Wei Jujie tidak pernah kembali. Pemilik penginapan yang merasa ada yang tidak beres, akhirnya membuka kamar yang disewanya. Yang ditemukannya justru cukup mengejutkan. Koper serta sebagian besar barang pribadi Wei Jujie masih tersusun rapi di dalam kamar seolah tidak pernah disentuh sejak ia pergi. Menyadari situasi yang mencurigakan, pemilik penginapan segera menghubungi polisi. Pada tahap awal ketidakhadiran seorang wisatawan mungkin masih bisa dijelaskan. Bisa saja ia memutuskan menginap di tempat lain atau mengubah rencana perjalanan secara mendadak. Namun ada satu hal yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan. Wei Jujie telah membeli tiket pesawat pulang ke Shanghai untuk tanggal 25 Juli, tetapi pada hari keberangkatan, ia tidak muncul untuk melakukan check-in. Ia juga tidak pernah mengubah ataupun membatalkan tiket tersebut. Artinya, ia masih berada di Jepang. Jejak digital Wei Jujie kemudian menjadi salah satu petunjuk penting dalam penyelidikan. Unggahan terakhirnya di Weibo dibuat sehari sebelum ia menghilang, yaitu pada tanggal 21 Juli, saat ia menceritakan kunjungannya ke sebuah ladang bunga yang terkenal. Lalu pada tanggal 23 Juli, malam setelah ia tidak kembali ke penginapan, akun Weibo-nya masih menunjukkan aktivitas. Ia diketahui memberikan tanda suka pada unggahan ulang tahun seorang teman menggunakan tablet yang dibawanya selama perjalanan. Berdasarkan data IP, aktivitas tersebut tampak berasal dari wilayah sekitar tempat ia menginap. Sekilas hal itu menunjukkan bahwa Wei Jujie masih berada di area tersebut. Namun rekaman kamera pengawas justru memperlihatkan hal yang berbeda. Ternyata pada malam yang sama, ia diketahui berada jauh dari lokasi yang ditunjukkan oleh data IP. Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana ia bisa sampai ke lokasi tersebut, maka untuk mencari jawabannya penyelidik kemudian menelusuri pergerakannya di sepanjang hari itu. Setelah meninggalkan penginapan pada pagi hari, ia menuju stasiun kereta dan melakukan perjalanan selama sekitar 4 jam. Setelah itu jejaknya sempat menghilang selama beberapa jam. Ketika kembali terekam kamera pengawas, waktu telah menunjukkan sekitar pukul 7:30 malam. Dalam rekaman kamera tersebut, Wei Jujie terlihat tiba di sebuah penginapan pemandian air panas di wilayah danau akan kota Kushiro dan melakukan check-in. Ia menginap di sana semalaman sebelum meninggalkan tempat tersebut keesokan paginya. Temuan ini menimbulkan tanda tanya baru. Lokasi aktivitas akun Weibo miliknya tidak sesuai dengan lokasi keberadaannya yang sebenarnya. Yang lebih aneh lagi, kota Kushiro sama sekali tidak termasuk dalam rencana perjalanan yang telah disusunnya. Menurut itinerari yang ditinggalkannya, pada hari-hari tersebut Wei Jujie seharusnya mengunjungi Furano untuk melihat hamparan bunga lavender, kemudian melanjutkan perjalanan ke Asahikawa dan menginap di sana. Semua tujuan itu tertulis jelas dalam catatan perjalanannya. Jika melihat peta, rute yang direncanakan Wei Jujie sebenarnya membentuk jalur yang cukup lurus melintasi bagian utara Hokkaido. Namun entah mengapa ia tiba-tiba menyimpang jauh dari rencana tersebut, dan setelah itu jejaknya perlahan menghilang. Meski demikian masih ada beberapa orang yang sempat melihatnya. Seorang pemilik kafe mengingat dengan jelas pertemuannya dengan Wei Jujie pada sore hari itu. Sekitar pukul 2 siang, Wei Jujie datang ke kafe tersebut dan memesan secangkir cappuccino. Tidak ada yang tampak aneh saat itu. Namun setelah menghabiskan minumannya, ia tidak segera pergi. Ia hanya duduk sendirian di kursinya selama hampir 1 jam penuh. Selama waktu itu ia tidak memainkan ponselnya, tidak membaca buku, dan tidak melakukan aktivitas apapun. Ia hanya memandang ke arah sungai di luar jendela sambil melamun. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya saat itu. Ada hal lain yang juga membuat penyelidik merasa bingung. Dalam rekaman kamera pengawas pada hari tersebut, Wei Jujie tidak terlihat membawa tablet yang biasa digunakannya. Para saksi yang melihatnya juga tidak menyebut keberadaan perangkat itu. Sementara tas yang dibawanya relatif kecil dan tampaknya tidak cukup besar untuk menyimpan sebuah tablet. Padahal berdasarkan catatan aktivitas digital, tablet tersebut masih digunakan pada hari yang sama. Yang lebih membingungkan lagi, aktivitas dari perangkat itu tercatat hingga larut malam ketika Wei Jujie berada di kota Kushiro. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah orang yang menggunakan tablet tersebut memang Wei Jujie? Para penyelidik kemudian menelusuri kembali beberapa unggahan Weibo miliknya. Salah satu unggahan memperlihatkan foto dirinya di dalam kereta yang diunggah menggunakan tablet.
Sebagian orang berpendapat bahwa foto tersebut mungkin diambil oleh orang lain. Jika benar demikian, maka ada kemungkinan Wei Jujie berkenalan dengan seseorang selama perjalanan. Namun pendapat itu juga memiliki kelemahan. Dari sudut pengambilan gambar, foto tersebut sebenarnya masih sangat mungkin diambil sendiri menggunakan ponsel, lalu dipindahkan ke tablet sebelum diunggah ke media sosial. Selain itu, seluruh rekaman kamera pengawas yang berhasil ditemukan tidak pernah menunjukkan Wei Jujie berjalan bersama orang lain. Karena itu teori bahwa ia bepergian dengan seseorang juga belum memiliki dasar yang kuat. Tentu masih ada kemungkinan lain. Data waktu dan lokasi aktivitas perangkat elektronik tidak selalu menunjukkan saat kejadian sebenarnya berlangsung, bisa saja terdapat keterlambatan sinkronisasi atau faktor teknis lainnya. Namun hingga kini persoalan tersebut masih belum memperoleh jawaban pasti. Sementara di saat yang bersamaan, keluarga Wei Jujie akhirnya mengetahui bahwa putri mereka telah menghilang. Wei Jujie dikenal sebagai anak yang sangat bertanggung jawab. Ia selalu bersikap serius dalam menjalani pekerjaannya dan hampir tidak pernah membuat orang tuanya khawatir. Ia menyukai sastra, gemar menulis di media sosial, dan baru saja berhasil lulus ujian untuk menjadi guru tetap. Masa depannya tampak cerah dan semuanya seolah berjalan ke arah yang lebih baik, karena itulah kehilangannya yang mendadak terasa begitu sulit dipahami. Lingkaran pergaulan Wei Jujie relatif sederhana. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya dan memiliki seorang adik laki-laki. Hubungannya dengan teman-teman juga dikenal baik. Adapun dalam urusan asmara, hubungan terakhirnya telah berakhir cukup lama sebelumnya. Ia menerima kenyataan itu dengan lapang dan tetap menjalani hidup seperti biasa. Karena itu banyak orang mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Mungkin Wei Jujie mengalami kecelakaan di pegunungan. Wilayah pedalaman Hokkaido dipenuhi hutan dan pegunungan yang luas. Banyak satwa liar sering muncul di kawasan tersebut. Jika seseorang tersesat atau mengalami kecelakaan di tempat terpencil, maka jejaknya bisa sangat sulit ditemukan. Ada pula spekulasi yang lebih liar. Sebagian orang menduga ia mungkin bertemu seseorang yang berbahaya selama perjalanan dan tanpa sengaja terlibat dalam situasi yang tidak pernah dibayangkannya. Namun semua dugaan tersebut tidak pernah didukung bukti yang kuat dan hanya berhenti sebagai spekulasi. Selama melakukan perjalanan, Wei Jujie selalu berusaha agar keluarganya tidak khawatir. Hampir setiap hari ia menghubungi orang tuanya dan memberi kabar setelah kembali ke tempat menginap. Kontak terakhir antara Wei Jujie dan ayahnya terjadi pada tanggal 22 Juli tahun 2017. Hari yang sama ketika ia tiba-tiba meninggalkan rencana perjalanannya untuk pergi ke Kushiro. Sang ayah berulang kali membaca pesan terakhir yang dikirim putrinya. Awalnya pesan itu tampak biasa saja. Namun semakin lama diperhatikan, semakin terasa ada sesuatu yang janggal. Tepat pada pukul 4.26 sore tanggal 22 Juli, Wei Jujie mengirim pesan kepada ayahnya dan mengatakan bahwa ia telah kembali dengan selamat ke penginapan. Jika dilihat sekilas tidak ada yang aneh, tetapi berdasarkan rekonstruksi perjalanan, pada waktu tersebut Wei Jujie sebenarnya masih berada dalam perjalanan menuju Kushiro. Ini berarti pesan yang dikirimkannya tidak mencerminkan lokasi keberadaannya yang sesungguhnya. Fakta ini menimbulkan pertanyaan baru. Mengapa Wei Jujie mengatakan bahwa dirinya sudah kembali ke penginapan, padahal ia sedang berada di tempat lain? Kejanggalan lain juga ditemukan di kamar penginapannya. Koper miliknya masih berada di sana dalam kondisi rapi dan tidak terkunci. Bahkan perlengkapan mandi yang biasa digunakan serta pengisi daya ponselnya juga ditinggalkan begitu saja. Bagi seseorang yang gemar memotret dan aktif memperbarui media sosial, barang-barang tersebut hampir pasti akan dibawa jika ia memang berencana bepergian ke tempat lain selama beberapa hari. Namun Wei Jujie tidak membawanya. Karena itulah sebagian penyelidik beranggapan bahwa ia sebenarnya tidak memiliki rencana untuk meninggalkan penginapan dalam waktu lama. Maka berdasarkan teori tersebut, ada kemungkinan Wei Jujie melakukan kesalahan yang sangat sederhana. Ia mungkin salah menaiki kereta. Karena mengira dirinya sedang dalam perjalanan pulang menuju penginapan, ia mengirim pesan kepada ayahnya untuk menenangkan keluarga tanpa menyadari bahwa kereta yang dinaikinya justru membawanya ke arah Kushiro. Setelah menyadari kesalahan tersebut, ia mungkin memutuskan untuk menginap semalam di sana dan berencana kembali keesokan harinya. Jika teori ini benar, maka kemungkinan besar sesuatu terjadi ketika ia sedang dalam perjalanan pulang. Namun benarkah Kushiro bukan bagian dari rencananya sejak awal? Untuk menjawab pertanyaan itu, penyelidik kembali memeriksa catatan perjalanan yang ditinggalkan Wei Jujie. Di antara dokumen tersebut ditemukan beberapa lembar itinerari yang ia susun sendiri. Pada salah satu halaman juga terdapat nomor telepon darurat konsulat yang ditulis tangan oleh ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa sang ayah pernah melihat rencana perjalanan tersebut dan merasa perlu menambahkan informasi penting sebagai langkah antisipasi
dengan kata lain perjalanan Wei Jujie kemungkinan besar telah diketahui dan disetujui oleh keluarganya. Tetapi ada satu bagian itinerari yang terasa janggal. Di bagian itinerari untuk hari-hari sebelumnya, Wei Jujie mencatat dengan sangat detail tempat yang akan dikunjungi, makanan yang ingin dicoba, hingga penginapan yang akan ditempati. Namun pada tanggal 22 Juli, catatannya jauh lebih samar. Ia hanya menuliskan nama Furano dan Asahikawa tanpa rincian lebih lanjut, bahkan nama penginapan yang akan digunakan pun tidak dicantumkan. Catatan itu hanya menyebutkan kemungkinan menginap di Asahikawa seolah rencana untuk hari tersebut masih belum diputuskan. Karena itulah muncul dugaan bahwa sebenarnya ia memiliki tujuan lain yang tidak pernah dicatat secara jelas. Beberapa orang kemudian mengaitkan kota Kushiro dengan sebuah karya sastra yang cukup terkenal. Novel tersebut adalah Disorderly Passion, karya penulis Jepang Watanabe Junichi. Tokoh utama dalam cerita itu menginap di sebuah penginapan di Kushiro, sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya pada keesokan hari. Yang membuat teori ini semakin menarik adalah adanya beberapa kemiripan yang dianggap kebetulan. Meski latar novel tersebut berlangsung pada musim dingin, tanggal tokoh utama menginap di Kushiro juga disebut terjadi pada tanggal 22, tanggal yang sama dengan kedatangan Wei Jujie di sana. Karena Wei Jujie dikenal sebagai penggemar berat karya Watanabe Junichi, sebagian orang mulai berspekulasi bahwa ia mungkin sengaja mengunjungi Kushiro karena terinspirasi oleh novel tersebut, bahkan ada yang menduga ia berniat meniru akhir kisah sang tokoh utama. Spekulasi ini semakin berkembang setelah sejumlah warganet menemukan sebuah unggahan yang pernah dibagikan Wei Jujie. Pada tanggal 21 Juli tahun 2017, sehari sebelum ia menghilang, Wei Jujie tidak hanya mengunggah semua foto perjalanannya, tetapi ia juga membagikan ulang sebuah unggahan mengenai meninggalnya seorang musisi yang berkaitan dengan band favoritnya. Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan singkat, RIP. Sekilas tidak ada yang aneh dengan tulisan tersebut. Namun beberapa hari kemudian unggahan itu tiba-tiba lenyap dari akun Weibo-nya, padahal saat itu Wei Jujie sendiri telah dinyatakan hilang. Tidak ada yang tahu apakah unggahan tersebut dihapus olehnya sendiri sebelum menghilang, atau justru dilakukan oleh pihak lain yang memiliki akses ke akunnya. Ketika berbagai potongan informasi ini dirangkai bersama, sebagian orang mulai melihatnya sebagai pertanda yang mengkhawatirkan. Diketahui bahwa Wei Jujie adalah seorang penggemar sastra Jepang. Ia hampir pasti mengenal novel yang dikaitkan dengan Kushiro. Kemudian ia tiba-tiba mengubah rencana perjalanan dan pergi ke tempat yang tidak tercantum secara jelas dalam itinerari, lalu ia menghilang. Meski demikian semua itu tetap hanya dugaan. Tidak ada bukti yang dapat memastikan bahwa Wei Jujie pergi ke Kushiro dengan tujuan tertentu, apalagi untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa waktu setelah kasus ini menjadi perhatian publik, muncul berbagai laporan dari warga setempat. Ada yang mengaku melihat seorang perempuan berambut panjang mengenakan pakaian putih berjalan di tepi sungai. Ada pula yang mengaku melihat sosok serupa menyusuri jalan setapak di kawasan pegunungan. Sebagian orang meyakini bahwa perempuan tersebut mungkin adalah Wei Jujie. Namun berbagai cerita semacam itu tidak pernah dapat diverifikasi. Di tengah banyaknya laporan yang belum terbukti tersebut, pencarian terus dilakukan. Kala itu film Tiongkok berjudul If You Are The One sangat populer di kalangan wisatawan, dan berkat film tersebut kawasan Kushiro di Hokkaido menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan asal Tiongkok. Maka atas permintaan keluarga Wei Jujie, polisi Jepang pun memperluas pencarian ke berbagai lokasi di wilayah tersebut. Namun hari demi hari berlalu tanpa membuahkan hasil. 1 minggu berganti 2 minggu. 2 minggu berganti 1 bulan. Meski pihak kepolisian telah mengerahkan banyak personel dan sumber daya, penyelidikan masih belum menemukan petunjuk yang dapat menjelaskan keberadaan Wei Jujie. Hingga suatu pagi sekitar 1 bulan setelah ia dinyatakan hilang. Di bagian selatan kota Kushiro terdapat sebuah kawasan pesisir bernama Konbumori. Meski namanya terdengar indah, tempat itu bukanlah objek wisata. Kawasan tersebut dikenal sebagai lokasi para nelayan setempat mengumpulkan rumput laut. Selain aktivitas para nelayan setempat, kawasan tersebut nyaris tidak menarik kedatangan orang luar. Di kawasan pesisir yang sepi itu, seorang nelayan tengah bekerja seperti biasa di sepanjang pantai. Saat berjalan menyusuri garis pantai, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Awalnya benda itu tampak samar dari kejauhan. Namun ketika didekati, ia langsung menyadari bahwa yang tergeletak di sana adalah sesosok perempuan yang sudah tidak menunjukkan jejak tanda kehidupan. Ia berambut panjang, mengenakan atasan putih, celana panjang berwarna krem, membawa tas merah, dan memakai sepatu olahraga berwarna putih. Pakaian tersebut persis dengan yang dikenakan Wei Jujie sebelum menghilang. Karena kasus hilangnya Wei Jujie saat itu telah diberitakan secara luas di Tiongkok maupun Jepang,
Sang nelayan segera teringat pada perempuan muda yang sedang dicari tersebut dan langsung melaporkannya kepada polisi. Setelah jenazah dievakuasi dan menjalani pemeriksaan forensik, hasil uji DNA akhirnya memastikan identitas korban. Perempuan itu memang Wei Jujie. Tubuhnya tidak menunjukkan jejak tanda kekerasan yang jelas. Sebagian pakaiannya mengalami kerusakan akibat lama terpapar air laut. Hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa penyebab kematiannya diduga adalah tenggelam. Namun bagaimana tepatnya peristiwa itu terjadi, tidak pernah berhasil dipastikan secara menyeluruh. Perkiraan waktu kematian juga sesuai dengan periode ketika ia dinyatakan hilang. Sejumlah petunjuk menunjukkan bahwa tubuhnya kemungkinan tidak hanyut terlalu jauh dari lokasi awal kejadian, dengan kata lain besar kemungkinan ia jatuh ke air di kawasan sekitar tempat jasadnya ditemukan. Meski demikian kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain juga tidak pernah sepenuhnya dapat disingkirkan. Informasi tersebut segera disampaikan kepada keluarganya di Tiongkok. Kabar itu menjadi pukulan berat bagi keluarga Wei Jujie. Beberapa hari kemudian mereka terbang ke Jepang untuk mengurus proses pemulangan jenazah dan barang-barang peninggalannya. Ayah Wei Jujie begitu terpukul hingga akhirnya tidak sanggup melihat putrinya untuk terakhir kali. Saat membereskan barang peninggalan milik Wei Jujie, keluarga menemukan koper yang selama ini tertinggal di penginapan. Mereka membuka kembali benda-benda yang pernah menemaninya selama hidup. Di antara barang-barang itu terdapat sebuah buku esai perjalanan karya Haruki Murakami yang sangat disukainya. Ketika sang ayah membuka buku tersebut, beberapa lembar surat tiba-tiba terjatuh dari dalamnya. Salah satu surat ditujukan kepada keluarga. Dengan tangan gemetar, ia membuka dan membaca isi surat tersebut. Di atas kertas itu tertulis kalimat yang membuat hati siapapun terasa sesak. "Maafkan aku. Ini adalah surat perpisahan. Aku telah hidup selama 27 tahun. Aku sungguh tidak mampu melanjutkannya lagi. Tolong jangan terlalu bersedih karena kepergianku. Aku akan menjadi bintang di langit dan terus menjaga kalian. Aku mencintai kalian dari lubuk hatiku yang paling dalam." Isi surat itu seolah menjelaskan banyak hal yang sebelumnya sulit dipahami. Mengapa Wei Jujie meninggalkan penginapan tanpa membawa koper? Mengapa ia tidak membawa pengisi daya ponselnya? Mengapa sebagian besar barang pribadinya tetap ditinggalkan di kamar? Mungkin bukan karena ia berniat segera kembali, melainkan karena ia merasa tidak lagi membutuhkannya. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa ia sengaja tidak mengunci koper tersebut agar keluarganya lebih mudah mengambil barang-barang yang ditinggalkannya. Membaca surat tersebut menjadi momen yang sangat berat bagi ayah Wei Jujie. Tidak ada orang tua yang siap menerima kenyataan seperti itu. Namun meski surat tersebut ditemukan, ada satu hal yang tetap tidak bisa ia pahami. Putrinya selalu dikenal sebagai pribadi yang kuat dan mandiri. Mengapa seseorang yang tampak begitu tegar bisa tiba-tiba memilih mengakhiri hidupnya? Sang ayah sulit menerima kesimpulan tersebut dan merasa masih ada bagian dari cerita yang belum terungkap. Jika menengok kembali kehidupan Wei Jujie, semuanya tampak berjalan cukup baik. Kehidupan profesionalnya tampak stabil, sementara minat dan hobinya juga masih ia jalani seperti biasa. Ia menyukai profesinya sebagai guru, dan sering membagikan berbagai kisah lucu tentang murid-muridnya di media sosial. Pernah suatu kali seorang murid membuat lelucon yang membuatnya tertawa sekaligus kebingungan. Ia bahkan bercanda menanggapi kejadian itu dengan mengatakan, "Sepulang sekolah nanti jangan lari, kita ngobrol dulu." Ia juga sering membagikan beberapa lagu yang disukainya, cerita keseharian bersama keluarga, serta berbagai hal kecil yang membuat hidupnya terasa hangat. Dari apa yang terlihat, hubungannya dengan keluarga dan teman-teman terjalin dengan baik. Pada tahun yang sama, ia juga baru saja berhasil memperoleh posisi guru tetap yang telah lama diimpikannya. Masa depannya tampak semakin stabil. Namun jika diperhatikan lebih saksama, sekitar 1 bulan sebelum peristiwa itu terjadi, beberapa unggahan Wei Jujie mulai menunjukkan nuansa yang berbeda. Dalam salah satu unggahannya ia menulis, "Hidup ini mungkin akan selalu terasa sepi. Saat sendirian, kita membutuhkan teman. Tetapi bahkan ketika memiliki teman, rasa sepi itu belum tentu hilang." Lalu ada unggahan lain yang bahkan terdengar lebih gamblang, seolah memperlihatkan sisi dirinya yang selama ini tidak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam salah satu perjalanannya di Fujian, Wei Jujie menulis, "Aku memang tidak sedang ingin berbicara denganmu. Namun jika saat ini tidak bisa bertemu pun tidak apa-apa. Anggap saja semua ini sebagai keindahan terakhir dalam hidup." Kalimat itu kemudian memunculkan banyak pertanyaan. Siapa orang yang dimaksud dalam tulisan tersebut? Apa yang dimaksud dengan keindahan terakhir? Sayangnya setelah kepergian Wei Jujie, tidak ada lagi yang dapat memberikan jawabannya. Tentu saja semua tulisan seperti itu tidak serta-merta membuktikan apapun,
banyak orang yang bepergian seorang diri terkadang menuliskan perasaan kesepian, kerinduan, atau kegelisahan sesaat yang muncul selama perjalanan. Ungkapan emosional semacam itu tidak selalu berarti seseorang akan berniat mengakhiri hidupnya, terlebih lagi perilaku Wei Jujie selama perjalanan lebih menyerupai seorang wisatawan yang sedang menikmati liburan. Jika seseorang telah merencanakan untuk mengakhiri hidupnya, sering kali muncul tanda-tanda seperti kehilangan nafsu makan, mengasingkan diri, atau menunjukkan perubahan perilaku yang mencolok. Namun pada hari-hari terakhirnya, Wei Jujie masih membeli makanan di minimarket dekat Danau Akan. Ia juga sempat duduk santai di sebuah kafe pada sore hari. Perilaku tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran yang biasanya dikaitkan dengan seseorang yang telah mengambil keputusan akhir. Ada satu hal lain yang juga membuat banyak orang bertanya-tanya. Lokasi ditemukannya jasad Wei Jujie berada di Konbumori, sebuah kawasan pesisir yang bahkan tidak terlalu dikenal oleh banyak warga Jepang. Lalu, bagaimana ia bisa sampai ke tempat tersebut? Sebagian orang menduga bahwa mungkin ada seseorang yang pernah berinteraksi dengannya dan menunjukkan lokasi itu. Namun penyelidikan polisi tidak menemukan bukti yang mendukung dugaan tersebut. Setelah melakukan berbagai pemeriksaan, pihak berwenang tidak menemukan petunjuk kuat yang mengarah pada tindak pembunuhan, karena itu penyidik cenderung mengesampingkan kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Meski demikian tidak semua pertanyaan berhasil terjawab. Setelah jenazah Wei Jujie dikremasi, keluarganya sempat berencana menaburkan abunya ke laut sebagai bentuk penghormatan terhadap kecintaannya pada alam dan perjalanan. Namun pada hari yang telah ditentukan, cuaca berubah buruk. Angin kencang akibat badai membuat laut bergelora. Keluarganya akhirnya mengubah keputusan tersebut. Mereka membawa pulang abu Wei Jujie ke kampung halamannya agar ia dapat beristirahat di tanah kelahirannya sendiri. Hingga hari ini, kisah Wei Jujie masih menyimpan banyak misteri, baik mengenai pesan terakhirnya maupun perubahan rute perjalanan ke Kushiro yang terjadi secara tiba-tiba, serta berbagai detail kecil yang tampak tidak cocok satu sama lain. Semuanya bagaikan kabut di atas lautan, terlihat samar, tetapi tak pernah lenyap sepenuhnya. Mungkin sebagian dari pertanyaan itu tidak akan pernah terjawab, dan bersama kepergian Wei Jujie, rahasia yang menyelimuti hari-hari terakhir hidupnya mungkin akan tetap menjadi misteri untuk selamanya. Itulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.